Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeki Abian Priastiaka akan mempresentasikan hasil wawancara dan pembuatan infografis mengenai pajak lingkungan. Nah, di sini judulnya adalah penerapan pajak kendaraan bermotor di Indonesia, realita analisis kebijakan dan perbandingan global. Nah, di sini saya sudah melakukan wawancara dengan Bapak Setia berumur 56 tahun. Nah, beliau adalah petani tebu yang tinggal di daerah Kabupaten Malang. Tuh. Dan jika berkaitan dengan pajak, beliau adalah wajib pajak orang pribadi. Kemudian untuk kewajiban perpajakan yang dipenuhi adalah pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak atas listrik. Terus kemudian ada retribusi atas irigasi biasanya seperti itu dari penjelasan Bapaknya. Kemudian untuk selanjutnya adalah saya bertanya mengenai PKB. Jadi topik yang saya angkat adalah mengenai PKB. Jadi di sini saya bertanya yang melakukan kewajiban adalah beliau sebagai orang pribadi karena dalam surat-surat kendaraan juga atas nama beliau. Kemudian untuk pembayaran, pembayaran PKB tentunya dibayar setiap tahun dengan jatuh tempo sesuai di STNK dan terdapat perpanjangan STNK 5 tahun sekali. Kemudian untuk melakukan pembayaran PKB ini dilakukan di Samsat secara langsung jadi offline, namun juga beberapa kali via transfer juga di M-Banking itu penjelasannya. Kemudian eh, apa yang dilakukan ketika melakukan pemenuhan pajak ya tentunya patuh terhadap perpajakan karena memang eh, ini adalah kewajiban warga negara seperti itu. Kemudian jika menunggak atau tidak membayar pajak tepat waktu maka akan diberi denda gitu. Dan bapaknya kadang menunggak itu karena sesuai dengan penjelasannya terkadang beberapa kendaraan itu mempunyai kurun waktu yang berdekatan. Jadi secara finansial itu sangat berpengaruh gitu. Tapi yang ditunggak itu biasanya kendaraan yang sering digunakan di area perkebunan saja. Maksudnya yang tidak dibawa ke kota-kota itu cuma dibuat sebagai angkut barang. Nah, tetapi terkadang terdapat pemutihan. Nah, itu bapaknya sering memanfaatkan kesempatan pemutihan tersebut. Kemudian jika dianalisis berdasarkan undang-undang, subjeknya tepat adalah bapak itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang HKPD pasal 4 dan 5 itu. Orang pribadi yang memiliki menguasai kendaraan bermotor meliputi pick up, truk, dan lain-lain untuk kegiatan usaha. Kemudian mengenai pembayaran berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, mengenai masa berlaku STNK dan kewajiban pengesahan adalah setiap tahun sesuai yang tertera pada tanggal jatuh tempo dan terdapat perpanjangan STNK 5 tahunan dan itu biasanya untuk ganti plat nomor juga. Pembayaran juga bisa menggunakan M-Banking atau aplikasi Signal, Samsat, Jatim ya, karena domisilinya adalah Jatim. Kemudian mengenai kepatuhan, mengaku karena PKB ini bersifat progresif ya, semakin banyak kendaraan maka semakin tinggi juga tarifnya naik atas nama sesuai atas nama kan. Sengaja menunda karena menunda kendaraan lapangan dengan asumsi bahwa kendaraan tersebut jarang digunakan di jalan umum gitu. Cuman secara hukum harus dibayar tepat pada waktunya sesuai tanggal jatuh tempo. Sengaja menunda pembayaran merupakan bentuk pelanggaran administratif sesuai dengan UU HKPD dan diikuti peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 di Provinsi Jawa Timur. eh, Ketika wajib pajak terlambat membayar dikenakan sanksi bunga sebesar 1% per bulan dari pajak yang terutang. Oh, eh, kemudian terdapat tadi pemanfaatan fasilitas ya, pemutihan ya. Pemanfaatan fasilitas pemutihan denda adalah hak dari wajib pajak karena program tersebut legal.
Namun secara akademis atau dalam literatur perpajakan, menjadikan pemutihan sebagai alasan untuk sengaja menunggak adalah salah satu rendahnya teks moral. Oke, kemudian saya masuk ke benchmark berbagai negara. Ada Singapura, Jerman, Jepang, Amerika Serikat. Nah, tentunya yang pertama saya ingin bahas Indonesia dulu. Di Indonesia sendiri, PKB dihitung berdasarkan tarif progresif untuk kepemilikan lebih dari satu dikalikan dengan NJKB dan koefisien bobot atau tingkat kerusakan jalan gitu. Mengenai isu lingkungan belum ada kaitan langsung antara jumlah emisi karbon atau CO2 yang dihasilkan dengan besaran pajak yang harus dibayarkan. Meski dalam undang-undang juga terdapat ini ruang diskon atau diskon yang diberikan kepada kendaraan berbasis berbasis energi listrik atau EV biasanya. Oke, kemudian next ke Singapura. Di Singapura sendiri menerapkan VES atau Vehicular Emission Scheme, pajak pendaftaran kendaraan yang bergantung pada emisi polutan CO2, hidrokarbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikulat. Nah, ini berdasarkan polutan. Untuk di Singapura berdasarkan polutan. Kemudian selanjutnya di Singapura juga terdapat road tax atau pajak jalan akan meningkat secara progresif jika kendaraan berusia lebih dari 10 tahun itu. Jadi semakin tua kendaraan, pajaknya akan semakin tinggi gitu. Karena di sana menganggap bahwa mobil tua yang emisinya lebih buruk daripada mobil baru. Makanya ada kebijakan mobil tua semakin mahal pajaknya. Kemudian untuk di Jerman sendiri sejak 2009 tarif pajak tahunan mobil di Jerman dihitung dari dua komponen yaitu kapasitas silinder atau cc dan tarif emisi. Gitu. Eh, Kemudian ada penalti emisi di mana ada batas aman emisi untuk setiap gram CO2 yang melebihi batas akan dikenakan pajak tambahan. Dan kemudian seperti di beberapa negara lain juga kendaraan listrik murni dibebaskan dari pajak kendaraan selama 10 tahun pertama. Terus selanjutnya di Jepang eh, mengenakan automobil tax berdasarkan sisi dan automobil weight tax berdasarkan berat. Namun ada diskon atau bahkan pembebasan untuk kendaraan listrik. Oke, atau kendaraan yang memenuhi standar efisiensi bahan bakar gitu. Kemudian di Jepang juga jika sebuah mobil berbahan bakar bensin berusia lebih dari 13 tahun, pemerintah Jepang mengenal pajak tambahan sekitar 15 atau 20% lebih tinggi dari tarif normal mobil biasanya. Hal ini dengan asumsi tadi. Hal ini didasarkan mengenai asumsi bahwa mobil tua akan mengalami penurunan efisiensi pembakaran dan menghasilkan lebih banyak emisi. Kemudian di Amerika Serikat sendiri ini cukup unik karena di tingkat federal Amerika tidak memungut pajak kendaraan tahunan berbasis emisi dari warga negara, namun mereka mengenakan gas Gasler tax kepada pabrik mobil. Nah, jika pabrik memproduksi mobil dengan efisiensi bahan bakar yang buruk atau di bawah standar, eh, pabrik tersebut akan dikenakan pajak yang tinggi gitu. Jadi secara tidak langsung juga mempengaruhi harga jual gitu, mempengaruhi harga jual dan jatuhnya nanti juga ke pembeli. Oh, kemudian di tingkat negara bagian pendaftaran kendaraan tahunan mirip PKB gitu. Jadi umumnya berbasis berat, usia atau nilai kendaraan mirip dengan di Indonesia seperti PKB. Namun beberapa negara bagian juga progresif juga tarifnya. Juga di sana ada insentif terhadap pajak untuk kendaraan listrik, electric vehicle. Oke. Kemudian kesimpulannya kurang lebih adalah PKB di Indonesia termasuk transfer tax menurut OECD karena dikenakan atas kepemilikan, tapi belum sepenuhnya menerapkan environmental tax yang berbasis emisi. Saat ini sistem PKB di Indonesia justru memberikan insentif terbalik terhadap lingkungan karena basis pajaknya adalah NJKB, nilai jual kendaraan yang notabene semakin lama semakin menyusut, semakin murah kan. Untuk mobil tua yang emisinya lebih tinggi justru membayar pajak lebih murah, gitu. Meskipun secara kategori OECD masuk dalam transport tax, kebijakan pajak di Indonesia, PKB di Indonesia belum sepenuhnya selaras karena memiliki beberapa alasan, yaitu karena tadi didasarkan oleh
nilai jual kendaraan kendaraan bermotor, tarif dan koefisien. Koefisien bobot ini lebih menitik beratkan pada tingkat kerusakan jalan daripada tingkat pencemaran lingkungan atau emisi gas buang untuk dasar pengenaannya. Kemudian ada juga selain PKB kan ada BBNKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Di sana harus tinggi untuk bea balik nama kendaraan bermotor tangan pertama. Namun, jika tangan kedua dan seterusnya tarifnya lebih rendah gitu. Jadi rendahnya tarif untuk kendaraan second hand atau tangan kedua justru mendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan lama yang emisi gas buangnya cenderung tidak seramah kendaraan baru atau kendaraan listrik gitu. Jadi masyarakat lebih prefer untuk membeli kendaraan bekas karena memang bea balik namanya lebih murah. Tuh, sekitar 1%. Kemudian kebijakan PPKB ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip utama pajak lingkungan seperti polluter pay principle, di mana pihak pencemar belum sepenuhnya menanggung biaya kerusakan lingkungan yang proporsional. Kemudian prinsip pencegahan dan kehati-hatian, pajak yang belum efektif sebagai alat kendali untuk mencegah kerusakan lingkungan di masa depan akibat peningkatan jumlah kendaraan. Jadi belum sesuai dengan prinsip. Ya, dan untuk rekomendasi penyelesaian mungkin bisa diuji coba untuk PKB diterapkan berdasarkan emisi gas buang itu sebagai dasar koefisien bobot lingkungan. Kemudian mengevaluasi kembali gap tarif bea balik nama kendaraan bermotor dan tidak memberikan insentif berlebih pada kendaraan lama. Baik, mungkin ya ini baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.